Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu lana wa walidina wa liawladina wa liman lahu haqqun alaina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa nakhusu khassa aba'ana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa asatidatana asatidatina wa liman ijtama'ana hauna bisababihi wa liyajid wa nakhusu khususan wa lifsihabitin ahmad di hadapan sekolah ala niyati sir'i wal qabul bihusulil amali wa ma'mur bijahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين أيها الحضور رحمكم الله hadani Allah wa iyyakum. Ingkang kawula muliaken para sepuh bini sepuh, juga ashabul a'izza wa kinabatil qurama, para sedaya para yai, para alim, para ustadz, ustazah, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Nurul Amal ingkang kawula hormati, jamaah sidang sholat maghrib yang bersama untuk meluruskan niat. Pertama, sejak masuk kita niat untuk juga iktikaf, nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sehingga dapat pahala tambahan. Jadi kita belum batal karena memang belum meninggalkan masjid, sehingga kita bisa bersama ikut untuk bermujalasah dalam rangka
memohon agar kita ditambahkan ziyadah atau ziyadah ilmu yang manfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, pada sesi yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana mengungkap sebuah hikmah, karena kita juga sangat dianjurkan dalam satu pertemuan untuk senantiasa kita ini dekat dengan orang-orang yang saleh. Jadi konteksnya kalau pengen bahagia ya diantaranya khulafa'uhu ma'as salihin. Kita ini bergaul bersama orang-orang yang saleh. Insyaallah kesalehan itu akan menambahkan satu kebaikan buat kita. Dalam satu riwayat kita juga agar duduk itu yang dimaksud dekat dengan ahli ilmu. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian semua itu dekat, duduk bersama orang-orang yang ahli ilmu, para ulama. Sekali lagi ditegaskan ayil amilina, yang dimaksud adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dengarkanlah ucapan-ucapan hukama. Ayil alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu tegasnya adalah orang-orang yang mengetahui zat Allah, sehingga kita berusaha untuk menapaki bisa dekat dengan Allah, wusul hati kita dalam rangka taqarrub ilallah. Kemudian al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang benar dalam konteks ucapan dan perbuatannya. Jadi ulama yang konteksnya benar dalam ucapan dan perbuatannya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Ayil ilmin nafi', yaitu ilmu yang manfaat. Jadi cahaya hikmah di sini adalah ilmu yang manfaat. Jadi kalau konteksnya ilmu yang manfaat, bukan sekedar kita itu mentransferkan ilmu pengetahuan, mengajarkan satu ilmu, tapi manfaat ilman nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah, itu adalah konteksnya semakin dia dekat dengan Allah dan takut kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan secara lebih spesifik ilmu yang manfaat. Wakila satu pendapat, jadi ilmu yang manfaat di samping di sini ditegaskan ilman nafi', itu ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan bagi dirinya dan juga kepada orang lain, karena termasuk sedekah yang utama ketika kita bisa mengajarkan satu ilmu sehingga menyampaikan satu kebaikan, itu besar pahalanya di sisi Allah. Oleh karenanya manfaat di sini juga dekat, semakin mendekatkan dirinya dengan Allah dan jauh dari kemaksiatan. Kemudian kama yuhlil ardal mayyitati bima'il matari, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Makanya kita ini berupaya untuk senantiasa dalam doa kita yang dirangkum dalam doa selamat, yang mungkin sejak kecil kita menghafal doa itu doa yang dikemas dengan ungkapan
memohon keselamatan, baik itu dalam beragama, juga selamat di dunia dan di akhirat. Makanya permohonan itu selalu dipanjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini. Kemudian kita pun mohon agar diberikan kekuatan zahir, dikaruniai kesehatan, wa'afiatan fil jasadi, juga waziyadatan fil ilmi, agar ditambahkan ilmu, karena kita hidup semakin hari semakin berkurang umur kita, tapi kalau ilmu kita tidak bertambah maka sangatlah kita itu rugi. Oleh karenanya kita berdoa ya juga sama, waziyadatan fil ilmi, kemudian minta berkah juga berkah atas rezeki kita. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pula kita sudah berada di satu bulan yang diposisikan bulan ini bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'banul Mukarram. Jadi kalau bulan Sya'ban itu diposisikan bulan yang dimana kedudukannya juga pahala dilipat gandakan. Bahkan kalau di bulan Rajab itu orang beramal satu kebaikan diganjar 70 kali lipat. Tapi kalau bulan Sya'ban itu bisa beramiatin, itu dengan 700 kali lipat. Di bulan Sya'ban dianjurkan kita memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan di mana Allah juga mengasihi orang-orang yang bertaubat. Jeritan para pendosa yang bertaubat itulah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan ketika orang itu bermunajat, maka dimintakan, apa yang kau minta dariku. Jadi ketika dia memohon ampunan maka akan diampuni. Ketika dia bermohon akan diberikan rezeki yang halal berkah, maka akan diberikan kelapangan rezekinya. Dan nanti perjalanan Sya'ban ini akan melalui pertengahannya yang disebut malam nisfu Sya'ban, ya, pertengahan di bulan Sya'ban. Itu satu malam yang utama. Imam Syafi'i mengkelompokkan ada ya, cek ini enggak cek ini saya cuma enggak mantul ya Pak ya. Untuk sini aja Pak ya. 5 malam yang doa kita tidak tertolak, yaitu pertama yaitu malam Jumat, kemudian malam awal 1 Rajab, kemudian malam Idain, 2 hari raya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, dan yang kelima ya nisfu Sya'ban. Maka nisfu Sya'ban itu ya kebanyakan kita mendawamkan atau melanggengkan dengan membaca surah Yasin misalnya, ya 3 kali dengan permintaan, dengan 3 niatan. Itu yang sudah biasa dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Insyaallah banyak kebaikan dan berkahnya. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kembali bahwa hikmah itu merupakan satu ungkapan rahasia di balik sebuah kebenaran, sehingga hikmah akan menjadi satu kebaikan yang akan terungkap tatkala kita bisa mengambil satu pelajaran di dalamnya. Oleh karenanya saya akan memberikan muqabbalah dalam muraqabatun nafsi wa muhasabatuha. Ini satu keterangan yang dikutip dari makolahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau didudukan pada satu posisi yang oleh Nabi disebut pintunya ilmu.
Kalau Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, akulah kotanya ilmu dan Ali pintunya. Itu Ali seorang sahabat yang didudukan Nabi sebagai sahabat pilihan di samping sahabat yang lain. Mohon maaf kalau saya mengungkapkan dari beberapa makalah-makalah yang terkumpul dalam satu ungkapan yang disampaikan sebagai asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kita yakin karena kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita tahu dengan maklumat sebuah muqaddimah, itu sebetulnya bukan sekedar muqaddimah yang sering dibaca dalam arti muqaddimah yang konvensional, di mana-mana dalam muqaddimah itu diakhiri dengan kata-kata ajma'in. Gimana ya? Jenengan ngapalke napa niku muqaddimah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sebetulnya itu maklumat besar kalau kita paham. Karena apa? Kalau dimaknai itu ketika mengungkapkan kata sholawat itu menunjukkan maklumat bahwa Nabi tetap disifati sebagai seorang hamba. Ketika orang ada sebagian, ya katakanlah saya bilang mereka yang katakan tidak sejalan, misalkan ya sholawat mesti satu ungkapan pengagungan lah misalkan. Ada orang mengatakan pengagungan jangan berlebihan, akan menimbulkan satu opini di mana dikhawatirkan posisi itu menisbatkan dengan sifat-sifat ketuhanan, kan gitu ya. Tapi ketika sholawat itu kita baca, itu status Nabi tetap hamba. Gimana? Kalau Nabi memaklumatkan beliau itu selalu kepada umatnya, yang mengkhawatirkan kelompok sebagian yang mendewakan atau mengkultuskan Isa, sehingga saking solehnya Nabi kita ini jadi tahu begini Pak. Ingat bahwa Nabi kita diutus itu sesudah diutusnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus sesudah diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Isa itu ya orang soleh. Kita bisa membandingkan. Beliau lahir itu tanpa bapak. Isa lahir tanpa bapak. Dari seorang rahim, seorang wanita yang mulia yang bernama Sayyidatuna Maryam binti Imran. Itu wanita solihah yang tidak pernah disentuh laki-laki, tapi bisa hamil, melahirkan Isa. Nabi Isa lahir itu tidak ada bapaknya. Sudah begitu orangnya sabar, saking kelewat sabar itu dalam sejarah Nabi Isa itu ya kalau ditempeleng pipi kanan ngasih pipi kiri. Nabi Isa begitu. Bahkan beliau itu ya tidak punya tempat, ya di goa tinggalnya itu. Kemudian karena dia berpindah-pindah punya pengikut namanya Hawari, golongan Hawariyin. Kemudian Nabi Isa juga kan dicatat dalam perjalanan sejarah tidak kawin, sehingga umat Nasrani ini melihat itu diposisikan dengan pengkultusan dan menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Oh, Nabi itu gencar mendakwahkan beliau bukan seperti Isa, sehingga beliau itu mengharuskan satu perbuatan, contohnya kawin misalkan, menikah itu maklumat, karena Nabi itu seorang hamba. Kalau Allah itu kan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, bahkan tidak ada yang setara. Oleh karenanya ketika Isa dikultuskan sebagai anak Tuhan, itu Nabi Muhammad memaklumatkan
beliau mensunnahkan untuk menikah. Maka kawin menikah itu sunnatul anbiya wa syiarul auliya, sunnahnya para nabi dan syiarnya kekasih-kekasih Allah. Itu maklumat sebetulnya, Pak. Maka ketika orang bersolawat, dia tidak akan terjebak kepada pengkultusan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan kalau diterjemahkan, mudah-mudahan Allah maringi rahmat kepada siapa? Nabi Muhammad. Itu kalau dimaknai kan, saya kalau ngaji itu ya, wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase para keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi, ajmaina sekabehane. Ini ungkapan ajmain itu bukan variasi kata-kata muqaddimah itu ajmain. Hadza kalimatul mufaraqah. Ini kalimat adalah kalimat pemisah antara ahli sunnah dan syiah. Karena sebagian syiah itu mengkultuskan sahabat sehingga dia itu menjatuhkan sahabat yang lain. Nah, kalau kita jemain semua sahabat Nabi yang mulia, jinabal kuroma, dia dalam keadaan dalam kemuliaan, semua sahabat Nabi tanpa terkecuali sampai kepada Sayyidina Muawiyah. Itu sahabat Nabi semuanya mulia. Kalau Syiah kan tidak, mengkultuskan salah satu sahabat. Makanya ketika pengagungan besar dan begitu seperti itulah mereka dikelompokkan kelompok-kelompok yang mengangkat sahabat sehingga tidak mengakui sahabat yang lain. Nah, itu kalimat ajma itu hadza kalimatun mufarraqah. Jadi kalimat pemisah antara ahlus sunnah dan kelompok yang tidak menyetujui kepada sahabat yang lain. Itu ya, saya kira kemaksud tujuannya ya. Itu kalimat sholawat yang diungkapkan. Para hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Dan dikondisikan semacam ini banyak hal-hal yang terkait itu, sampai-sampai peristiwa besar yang sangat fenomenal itu diabadikan dalam Quran. Ya, baru lalu kita Rajaban, peristiwanya apa? Isra Mi'raj. Peristiwa sehebat itu menyebutkan seorang Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah itu dengan kalimat hamba. Gimana? Jenengan mesti apalah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini ayat mengandung ungkapan pentahdisan, karena semua ayat Quran itu satu-satunya surat yang diawali kalimat tasbih atau kalimat ta'ajjub, karena yang akan dibicarakan itu satu ungkapan kejadian yang di luar mahkamah akal. Subhanallahilladzi, sehingga disebutkan maha suci Allah digandeng dengan mausulnya alladzi, Allah yang melakukan apa? Asra ini kan kedudukannya fiilnya madi tapi bukan lazim, karena kalau madi lazim itu diambil dari fa'ala, jadi namanya bukan asro, asalnya dari kata saro, artinya berjalan. Tapi kalau katanya dari kata saro yusri siroyatan, itu nggak ketemu. Tapi dari kata af'ala, madinya madi maklum tapi majhul mabdinya. Wis karing miringaken mawon ya. Jadi majhul itu. Jadi af'ala asro yusri isro'an. Itu maka kedudukannya Nabi itu yang diperjalankan, yang telah memperjalankan siapa? Bi'abdihi, kelawan kaulane.
yaitu hambanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bicaranya ada hamba, abdun, maka ada rentang waktu. Karena terkait dengan apa? Manusia itu mesti berpikir, kalau kehendak Allah itu ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi karena yang dibicarakannya abdun, itu maka pakai dzaraf. Lailan, malam. Apa malam yang dimaksud? Karena ada proses. Itu Nabi berangkat dari Mekah, datang ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis naik ke langit 7. Dari langit 7 sampai Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. Itu naik di atasnya langit 7 ada nurun ala nur. Yahdillahu linurihi may yasha'u wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Di atas cahaya ada cahaya itu. Jadi di atas Sidratul Muntaha itu di atas langit 7 nurun ala nur, ada cahaya di atas cahaya. Nabi tembus ke sana, Pak. Jibril saja tidak bisa ikut. Bisa dibayangkan. Kenapa? Karena cahaya Allah tidak bisa ditembus Jibril. Karena Jibril itu makhluk Allah yang Allah ciptakan binurniyah latifah, dari cahaya yang sangat lembut. Jibril diciptakan dari cahaya yang sangat lembut. Itu tembus ke nurun ala nur, itu tidak masuk, kebakar, tidak kuat. Sehingga ketika Nabi sudah sampai langit 7, loh jenengan kok tidak ikut? Yo karena saya tidak diperkenankan untuk sampai, dan tidak mungkin pula. Disitulah walaqad ra'a nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini ayat mi'rajnya ini. Tapi kalau surat Bani Israil itu ayat Isra. Ayat mi'rajnya itu ya walaqad ra'a nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi ketika Jibril menunjukkan tubuh aslinya itu besar sekali. Kenapa? Sampai punya 600 sayap. Yang sayapnya yang 600 itu kalau dikepakkan, itu perjalanannya sehari semalam dari langit 1 ke langit kedua. Itu jalannya saja Jibril sendiri. Kalau jalan sendiri dari lapis langit ke lapis kedua, langit kedua, itu 1 hari 1 malam. Dengan izin Allah naik buraq bersama Nabi itu berbeda, Pak. Lailannya itu berangkat dari Masjidil Haram ba'dal isya sampai lagi ke Masjidil Haram qubailal fajr, sebelum waktu subuh. Itu kan sudah tidak logis, tapi tetap mencantumkan lailan, ada dzaraf keterangan waktu. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada di Makkatul Mukarramah, satu situs tua yang rumah Allah pertama kali didirikan di muka bumi, yaitu bangunan apa? Ka'bah Baitullah. Disitulah sentral ketauhidan, karena di Ka'bah itulah lurus, berbanding lurus atapnya itu dengan arsy. Nah, itu karena malaikat itu ketika dia tawaf di arsy, kemudian malaikat diperintahkan untuk membangun lurusan tawafnya itu sampai ke bawah di titik bumi. Itulah yang dibangunkan Ka'bah Baitullah. Jadi lurus dengan arsy. Makanya kalau Anda dulu pernah ngaji, mesti burung meskipun banyak di sana itu nggak ada yang bisa lewat di atas Ka'bah Baitullah. Bahkan pesawat pun nggak bisa itu. Karena apa? Lurusannya dengan arsy. Itu kalau burung yang lewat situ itu burung yang sakit, yang dia akan berobat. Jadi kalau masuk ke lurus atap Ka'bah itu burung yang sakit, jadi tidak bakal bisa lewat ke situ. Itu lurus, itu Ka'bah. Satu situs di situ yang dibangun oleh siapa? Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail. Bahkan tempat-tempat di situ dijadikan sebagai apa namanya,
napaktilas untuk kita melakukan apa? Melakukan ibadah yang disebut ibadah haji. Itu napaktilasnya. Karena ketika Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah Baitullah, itu setelah zamannya terus bergulir, itu Ka'bah dijadikan sentral ajang apa? Kemusyrikan. Sampai di pinggir-pinggir Ka'bah itu ada 360 berhala. Ketika Nabi melakukan hijrah kembali ke Mekah yang disebut Futuh Makkah, itu membiarkan 360 berhala yang ada di pinggiran Ka'bah itu. Makanya kalau Ka'bah disebut situs tua yang pertama kali dibangun, sehingga Nabi itu waktu hijrah itu mengalihkan kiblatnya kemana, Pak? Oke, sampean tahu baca sejarah ya. Nabi waktu hijrah ke Madinah itu mengalihkan kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Supaya apa? Supaya dia tahu itu ketika mana orang-orang Yahudi yang betul-betul nurut itu mana. Ternyata mereka tambah mengejek. Katanya Islam tidak punya sentral kiblat. Yo kiblatnya niru kita di Yerusalem. Kemana? Ke Baitul Muqaddas di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi itu merasa kecil hati, sampai selalu minta pengen merubah arah kiblatnya itu dari Masjidil Aqsa kembali ke Ka'bah Baitullah. Itu tidak sebentar itu. Kurang lebih 16 sampai 17 bulan. 16 sampai 17 bulan. Barulah ketika turun perintah Allah itu, waktu itu sholat duhur. Sholat duhur Nabi disuruh memutar apa? Arah kiblat. Itu Jibril datang, Muhammad, pindahkan kiblatmu ke arah Ka'bah Baitullah yang tadi menghadap Baitul Maqdis, sehingga Nabi merubah arah kiblat. Nah, ini kejadian anak imam ning buri makmum ning Arab. Ya akhirnya berbalik seperti itu. Itulah diabadikan dalam satu monumen masjid itu, namanya Masjid Kiblatain. Masjid apa? Kiblatain, masjid dua kiblat. Sampean pernah sini belum? Udah ya? Ya pokoknya baca sejarah lah. Baca sejarah itu Masjid Kiblatain begitu, Pak. Itu 16-17 bulan dipindahkan arahnya ke Kiblatain, ke arah Baitullah. Sudah itu kemudian ilal Masjidil Aqsa, tumeka maring Masjidil Aqsa. Ada apa di Masjidil Aqsa itu? Itu satu bangunan yang ketika Nabi Isra itu sudah runtuh, Pak. Ada tiang-tiang yang menjadi tiang-tiang pokoknya kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika Jibril datang itu nyangsang buruknya ningsaka Masjidil Aqsa, ikut tiang-tiangnya apa? Tiangnya kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemudian di Masjidil Aqsa itu di Baitul Maqdis di Palestina itu kemudian Nabi diperintahkan Jibril untuk ngimami apa? Ngimami sholat. Yang jadi makmumnya sapa? Al-anbiya wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabina wal qarubiyyin. Sehingga julukan Nabi punya pangkat Sayyidul Anbiya atau Imamul Anbiya wal Mursalin wal Malaikatillahil Muqarrabin. Imamnya para nabi dan rasul dan para malaikat al muqarrabin. Itu yang jadi makmum. Itu sudah kemudian linuriyahu min ayatina allazi barakna haulahu dulu ya. Allazi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya perjalanan Nabi waktu Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa itu Nabi melakukan rihlah itu
tidak semaunya, karena yang mengendalikan malaikat Jibril dengan perintah Allah. Jadi Nabi mau diam saja, Pak. Pertama Nabi berhenti. Di mana pemberian pertama Nabi? Fasaru hatta balagu ardon zata nakhlin. Jadi ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram, terbang buruk itu, tiba di tempat yang lapang, zata nakhlin sing duweni wit-witan korma. Kemudian faqala lahu Jabrail, maka berkatalah kepada Nabi, siapa? Jibril, Muhammad, inzil, ente turun, fasolli, solatlah engkau. Nabi solat, sudah solat, summa rokaba, terbang lagi. Kemudian di jalan ditanya, atadri solaita Muhammad, ente baru beli mau solat tinggi? Nabi jawab, la, saya tidak tahu. Kemudian Jibril mengatakan, faqala Jibril, sholaita bitoibata wa ilaihal muhajjarah. Ente sholat tadi di satu tempat namanya Toibah. Apa Toibah? Wa ilaihal muhajjarah, tempat di mana panjenengan bakal hijrah. Subhanallah, durung ngalih wis ditondokaken tempate ning kene panjenengan bakal hijrah, arane Toibah. Ya Pak, Toibah itu tempat yang baik. Kemudian karena masih rimbun dengan wit-witan korma, itu dibabat, yang babat Mang Yasrib, arane Mang Yasrib, sehingga kota itu disebut Yasrib. Setelah Nabi hijrah menjadi Madinah. Eskonon bela. Jadi Madinah itu wazannya dari kata madda, yamuddu, jadi tamaddun. Kalau orangnya namanya yatamaddun, dan itu ya. Jadi tidak ada kata-kata mabni dari madani. Jadi kalau orang berbahasa Arab pakai kalimat masyarakat yang madani, itu bahasa Arabnya keliru, itu keliru. Jadi tidak ketemu itu. Jadi madda yamuddu, jadi tamaddun yatamaddun. Jadi masyarakatnya yang yatamaddun, yang toleran, yang saling menghormati, yang hidup damai, itu namanya Madinah. Makanya Madinah itu ketika Nabi hijrah ada 3 suku Yahudi, ya, Koiniko, Khazraj, ya, ada itu orang-orang Yahudi itu hidup di situ. Nah, sudah, ketika hikmah yang terambil dari peristiwa Nabi ditunjukkan tempat hijrahnya itu, alladzi barakna haulah, tempat itu diberkahi di sekelilingnya. Sudah dari Madinah kemana? Ke Madian. Inda syajarati Musa, Nabi ditunjukkan apa? Pohonnya Nabi Musa. Syajaratu Musa, Madian. Wah, kintandurannya Nabi Musa ya. Iya, ningkene Nabi Musa iku munajat 40 dina 40 bengi. Pun liwat maning ning Turisina. Ning Turisina itu di mana apa? Nabi Musa alaihi salam wa kallamallahu Musa taklima, ngobrol dengan Tuhan. Jadi Nabi Musa ngobrol dengan Allah yaitu bukit Turisina. Sudah itu kemudian kemana? Ke Baitul Lahmin. Baitul Lahmin itu apa? Orang sana nyebutnya Bethlehem. Haitsu wulida Isa ibna Maryam, tempat lahirnya Nabi Isa putranya Sayyidah Maryam. Itu namanya Bethlehem. Orang sana menyebutnya Bethlehem, bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Punya tempat itulah yang diberkahi. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadamu Nabi Muhammad itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Makanya minnya itu ya min tab'id, sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia, itu ditegaskan dia Allah. Innahu huwa, ada domir yang terpisah, ada domir muttasil, ada domir munfasil, tapi penegasan itu innahu ya lil gaib. Wis konon bela ada huwa, wis innahu muttasil ditegaskan huwa, sesungguhnya siapa? Allah, dia Allah.
As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, lagi maha melihat. Nah, ini peristiwa hikmah terbesar yang sebegitu fenomenal, tetap menyebutkan Nabi Muhammad sebagai seorang hamba. Nah, ini saudara, itu hikmah salah satu dari kata-kata hukama yang membenarkan benar ucapannya dan benar perilakunya. Mudah-mudahan sekelumit tadi terkait Rajab, Sya'ban, bulan yang penuh berkah, karena syahrul Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati, ditutup dengan satu doa. Hafal ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Lah kalau ada anak muda sholawatan pakai variasi ya saya nggak tahu. Itu ditambahkan wasallimna min corona. Ana salimna min corona. Ada yang wasalim Indonesiin min COVID-19, nggak tahu itu dari mana ngarangnya, saya nggak tahu itu. Pokoknya mengkonon lah. Itu tambahan mawon. Redaksi hadisnya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana pun semonten. Bari tambahan wasalimna min corona, wasalim Indonesiin min COVID-19, saya nggak tahu itu. Jadi itu tambahan anak-anak variasi lah. Itu doa ya ndak apa-apa. Yang pun mekoten mawon nggih, nyuwun agungnya pangapunten. Jadi hadis ketiga sudah saya sampaikan tentang hikmah dari dibalik peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun agungipun pangapunten nggih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وجماعتنا صالحين عالمين عاملين شاكرين صابرين بارين مقبولين أعظم بجاه سيد المرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولجيراننا ولأصحابنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة